Eh, Bapak Nirin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Pak. Saya Pak Ocan, Pak dosen Sasing Visip di situ sebelah. Eh, Iya. saya sebelumnya sudah minta izin sama Bapak Nirin ini terkait perekaman video ini untuk belajar bersama dari kisah kehidupan Pak Nirin sebelum, sesudah, dan saat ini. Bisa tolong Bapak ceritakan sehingga bisa kita-kita yang muda-muda yang menonton video ini bisa mengambil hikmah pelajaran dari kehidupan Bapak Nirin ini. Silakan Pak, dulunya kerja di mana? Silakan Bapak. Ya, saya dulu ya lulus SMA. Oh, enggak lulus SMA-nya itu sudah mau apa itu semester 3 itu saya sudah berhenti. SMA. SMA itu semia bayar SPP-nya dibuat mainan sama saya, ditagih sama itu sama guru ya. Saya mau minta sama orang tua malu. Karena saya sudah minta. Akhirnya saya dimarahi, ya udah saya minta uang mau berangkat ke Malaysia. Lalu Jadi belakang SMA belum selesai, iya, izin mau ke Malaysia. iya, punya hutang sama orang tua lah gitu maksud saya. Ya. Saya mau nyaur hutang. Akhirnya aku masuk juga ya. Dulu saya itu susah mau masuk Malaysia. Lalu belakang kosongan lah. Ilegal berarti. Iya, sampai di Malaysia 3 bulan kena tangkap. Kena tangkap pulang. Masuk lagi saya itu. Kena lagi. Iya, masuk lagi gak sampai 1 minggu kena lagi, pulang lagi. Akhirnya aku pulang cari uang buat visa, kulit visa. Setelah kulit visa, alhamdulillah aku lancar kerja di Malaysia. Ya sama-sama dengan orang lah. Orang punya mobil, aku punya mobil pulang. Jadi berangkat yang ini sudah legal. Iya. Akhirnya aku itu apa sukses lah. Gitu. Setelah aku sukses, mau balik lagi ke Malaysia. Saya itu kan kawin gitu. Tidak dikasih sama istri saya. Ya udah Pak, kerja aja di Indonesia. Yang penting halal, kerja apa saja gitu. Yang penting kumpul, kita itu kumpul juga senang gitu. Yang aku harapkan bukan harta, cuma kesenangan gitu, sama keluarga. Ya akhirnya aku lamar jadi security di UTM ini. Ya aku diterima, ya alhamdulillah syukur, kumpul sama istri. Akhirnya sampai punya dua hati tuh. Buah hati saya ya. Itu laki-laki sama perempuan sudah sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah sempurna punya Iya, anak alhamdulillah. laki-laki dan perempuan ya. Iya. Nah, tadi Bapak sempat cerita bagaimana selama di Malaysia kehidupannya Pak, kerja di mana Pak? Kalau di Malaysia itu sistemnya apa ya? Sistem kontrak itu. Maksudnya kalau sudah siap di kawasan seumpama di KL siap, di mana-mana pun ada catatan itu pindah. Ada cabang perusahaan itu ya siap pindah gitu. Siap pindah gitu. Kan ikut itu kerja proyek, ikut toke lah dia. Jadi kalau di KL siap, di Sarawak gitu pindah-pindah. Tapi yang paling lama saya itu kerja di Padang Jawa, tingkat 48. Di tower Ya, lantai 48. lantai 48. Saya yang bikin di sana. Kan sekarang saya itu sudah sukses di sana itu jadi kepala kerja sudah. 40 orang itu pekerja saya. Jabatan terakhir kepala Iya. kerja mandor ya. Jadi mandor di sana. Sama toke itu diangkat lah gitu, Iya. jadi mandor itu. Akhirnya alhamdulillah kehidupan saya itu tambah senang lah gitu. Pulang-pulang senang. Akhirnya aku kawin kan dulu itu saya belum kawin. Ya. Malah aku disia-siain sama istri saya. Dikirain saya itu selingkuh di negeri orang. Padahal saya itu demi Allah cari uang. Bentar, saya potong dulu. Berarti Bapak itu sama yang ini istri kedua tak? Istri kedua. Oh, yang pertama dikira selingkuh di sana. Padahal saya demi
istri, cari uang itu demi istri. Iya. Buat itu Pak. Nggak terbukti Bapak selingkuh ya. Mertua saya tuh kumpul sama saya, Di kerja sana, sama di saya Malaysia. di Malaysia. Mertua saya kerja sama saya. Kok belum percaya yang istri saya itu? Iya. Kalau saya itu betul-betul cari uang buat istri. Mertua sampai kumpul sama saya itu, kerja sama saya kan gitu. Iya. Nggak percaya bahwa saya itu selingkuh. Dia itu minta telak gitu, minta pisah. Ya udah, kalau sudah Allah sudah menakdirkan kita itu berpisah, ya udah bisa aja gitu saya. Kalau saya pulang nggak bisa, karena saya itu bangunan saya itu masih belum siap. Iya. Nanti dikirain toke aku nggak tanggung jawab kan Iya. gitu. Iya. Itu aja kamu pergi ke rumah saya minta tanda tangan ke orang tua saya. Iya. Kalau saya pulang insya Allah 3 bulan lagi gitu saya. Iya. Namanya itu kan naklek gitu. Iya. Udah ada apa-apa itu resiko saya. Karena saya hak lillahi ta'ala cari uang demi kamu. Tapi kamu minta gini, pisah. Udah silahkan pisah. Kalau memang jodoh takkan kemana gitu saya. Iya. Masih tetap kita itu suami istri. Iya. Ya kalau sudah gak ada jodoh ya sudah sampai di sini aja gitu saya. Tidak apa-apa. Kalau mau nunggu saya 3 bulan lagi pulang itu. Berarti yang dari istri pertama itu punya anak nggak? Enggak ada punya ya. Berapa lama? Alhamdulillah. Berapa lama? 3 bulan. Cuma 3 bulan. Saya tuh pulang kawin 3 bulan ya sampai di rumah permet saya mau mati. Langsung saya berangkat mau sambung lagi kan gitu. Iya. Kan permet itu satu tahun sambung gitu. Jadi daripada permet saya mati, mendingan saya berangkat lagi 3 bulan gitu. Ya sampai di Malaysia 3 bulan minta cerai. Ya udah ada apa-apa. Kan namanya itu kan gak jodoh gitu. Iya. Gak usah panjang lebar, gak ada jodoh gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ini saya pulang itu dapat istri yang sekarang ini, alhamdulillah lah. Dia itu menerima apa adanya saya. Udah ada apa-apa kalau saya gak mau berangkat lagi, tapi mobil ini saya pasti dijual karena saya di Indonesia gak punya kerja gitu. Tapi istri saya nggak apa-apa Pak, jual yang penting saya itu kumpul sama kamu. Bukan Jadi saya, mobil dijual itu untuk modal atau gimana? bukan untuk modal ya, buat ya rokok-rokokan gitu, buat apa itu, buat rokokan lah. Jadi aset Bapak itu saat ini rumah, apakah ada bidang tanah juga, apa lagi asetnya dari Malaysia itu? Kalau di Malaysia itu ya rumah sama mobil. Mobil. Ya, kalau tanah nggak ada, cuman warisan ada lah dari orang tua saya. Kalau sawah nggak punya, yang punya itu Tegal sama tambak dari orang tua. Ya, ya, ya. Ya alhamdulillah lah kerja di sini sudah cukup lah untuk makan. Ya. Menurut Bapak enaknya dan nggak enaknya jadi security di kampus apa Pak? Kalau buat saya tuh enak lah kerja di sini enak. Tapi ya kurangnya nama manusia ya. Iya. Ya kurang terus. Iya. Gaji sekian kurang, gajian sekian kurang. Tapi kalau disyukuri alhamdulillah cukup kalau disyukuri. Tapi orang itu yang kurang-kurang itu kurang bersyukur itu aja. Daripada kita yang merantau ke negeri orang bertahun-tahun, nggak jumpa sama anak istri, tetangga itu mati apa bahagia nggak tahu. Kalau kerja di sini itu walaupun sedikit, alhamdulillah kita harus syukuri. Kita kumpul sama anak istri kan gitu. Berarti enaknya mungkin security di kampus ya santai Pak ya. Iya nyantai. Bisa duduk. Kalau security di perusahaan bank itu kan banyak berdirinya. Berdiri ya. Kalau di kampus ini Pak ya enak apa, pokoknya kerjaannya kan sepeda diratain, sudah rata kan kita nyantai Pak. Melihat sepeda motor parkir aman nggak aman gitu. Kan. Kunci ketinggalan gitu. Kunci ketinggalan itu harus diambil, takut ada yang nyari kan gitu kan enak kasih. Kalau udah diambil takut diambil temennya nggak dikasih. Kalau diambil sapam kan enak Pak, tanyanya bukan sama siapa, mesti tanya sama sapam. Nemuin kunci kan mesti gitu.
kan enak itu langsung kasih gitu. Berarti istri Bapak ini termasuk perempuan yang mengutamakan bisa bertemu bareng-bareng keluarga daripada gaji tinggi nggak ketemu gitu ya Pak ya? Iya, mendingan kumpul walaupun berapa, yang penting kerja apa saja yang penting halal gitu. Kalau Udah Pak, da- kerja apa aja yang penting iya, halal. kalau bahasa lagu slangnya itu makan gak makan asal Asal kumpul. kumpul, iya betul betul. Yang penting kumpul Pak, daripada jauh Pak. Kalau jauh Pak ya suaranya aja yang ketemu, Iya, sedangkan orangnya nggak ketemu gitu. iya, Kan sekarang musim HP Pak, iya. mungkin itu bisa ketemu suaranya aja Sama gambar. sama gambar, bikin kangen. Iya, Akhirnya banyak utang, kangen-kangen, nggak punya, nggak apa, nggak tambang belum kembali mau pulang, kan nambah hutang gitu. jadi pesan-pesan Bapak ini untuk kita-kita pasangan yang sedang LDR ini jarak jauh itu apa Bapak? Kalau jarak jauh itu ya apa, gimana ya, jangankan keluarga, sama orang tua pun kan nggak jumpa gitu lama-lama. Akhirnya apa, sakit orang tua nggak tahu, yang dipikirin uang tuh kalau di negeri orang itu uang tuh, nggak tahu orang tua yang di kampungan sakit apa nggak tahu tuh. Berarti menurut Bapak kalau emang sekarang masih jarak jauh ya usahakan cari modal terus itu kayak cari kerjaan yang itu yang dekat. Iya kalau bisa Bu, kalau sebelum kawin itu kalau bisa itu merantau jauh. Kalau jauh. Iya, sebelum kawin itu cari pengalaman Hmm. biar enak, ngumpulin uang dulu, nanti sudah beristri enak, mau buat modal apa di kampung sendiri kan enak. Kalau sudah punya istri punya anak pas merantau itu sudah lambat itu. Hmm. Nomor satu jaga anak, anak pun mau gini-gini nggak tahu, nggak ada yang membimbing anak itu. Kan akhirnya, "Loh, kok anak saya kok bisa nakal begini?" Itu lantaran orang tua nggak ada yang bimbing gitu. Iya, iya. Oke, siap Bapak Nirin. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.